Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semuanya. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir pada acara Sarasehan Mixed Community dan Awarding Indonesia Markom and Korkom Dream Team 2023 yang diselenggarakan oleh majalah Mixed Marketing Communication Swamedia Group pada hari ini Kamis 25 Mei 2023. Selamat datang juga kepada Bapak Kemal Effendi Gandhi selaku Group Chief Editor Swamedia Group. Selamat sore Pak Kemal, tolong berikan aplausnya untuk Pak Kemal. Ya, pada kesempatan ini saya juga ingin menyapa para juri dan para pemenang Indonesia Markom and Korkom Dream Team 2023 yang telah hadir bersama kita pada sore hari ini. Ada Mbak Dia Hastopalupi yang akrab disapa Mbak Pipu. Beliau adalah Senior Editor Swamedia Group. Halo, selamat sore Mbak Pipu. Mbak Pipu ada di belakang. Kemudian nanti juga akan hadir sebenarnya Mas Jojo dari Asosiasi Perusahaan Periklanan Perusahaan PR Indonesia. Hanya saja beliau masih dalam perjalanan. Dan selamat datang juga kepada para pemenang. Ini saya lihat ada beberapa tim yang menang. Ada tim dari Indosat Uride Hutchison, ada Mas Steve Sairang. Halo, selamat sore Mas Steve. Ini Mas Steve juga nanti akan sharing bersama kita pada Sarasehan nanti untuk berbicara bagaimana membangun tim pas after major ya Mas ya, antara Tri dan Indosat Urido. Kemudian ada juga dari Asal Life. Halo, selamat siang Mbak Sari. Kemudian saya lihat juga ada dari Trakindo ya tadi ya, ada Trakindo, tim Trakindo yang sudah hadir. Kemudian ada juga dari Arta Jasa, Mbak Ratih dan teman-teman, selamat sore, terima kasih sudah hadir bersama kami. Ada juga dari teman-teman Perhumas nih, Mbak Faradila yang sudah hadir, makasih Mbak untuk hadir di acara kami hari ini. Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta workshop Digital Campaign Strategy yang sudah standby tentunya dari pagi sampai sore hari, yang sudah ikut kelasnya di Profesor Dr. Jayusman Performance Hall LSPR Communication and Business Institute Jakarta untuk mengikuti acara sehan dan awarding pada sore hari ini. Terima kasih. Ini saya lihat juga ada dari tim itu ya, Perta Medika ya. Halo, selamat sore Mas. Terima kasih teman-teman. Baik, praktisi Markom dan Korkom Sahabat Mix dan Swamedia, Sarasehan kali ini kami selenggarakan dalam rangka program Awarding Indonesia Markom and Korkom Dream Team 2023 yang merupakan rekognisi terbaru dari majalah Mix Markom untuk para profesional marketing communication dan corporate communication serta para branding entusias di Indonesia. Dan melalui anugerah ini, majalah Mix Markom ingin memberikan apresiasi sekaligus menularkan semangat untuk menghadapi berbagai tantangan di dunia komunikasi, marketing maupun komunikasi perusahaan di Indonesia. Dan anugerah ini juga diharapkan dapat menjadi amunisi baru bagi tim Markom dan Korkom Indonesia untuk berkarya lebih baik lagi dan menjadi inspirasi bagi para profesional marketing dan komunikasi Indonesia lainnya. Hadirin sekalian, awarding ini akan kami sajikan usai Sarasehan nanti, jadi jangan kemana-mana karena kita akan menyaksikan siapa saja Markom dan Korkom Dream Team 2023 kali ini. Dan senang sekali saya Dewi Wulandari, editor majalah Mix Marketing Communication yang akan memandu jalannya pada sore hari ini. Sahabat Mix Markom dan SWA, acara ini akan diawali dengan Sarasehan bertajuk Organisasi Efektif untuk Komunikasi Efektif di Era Disrupsi Digital. Akan ada dua pembicara utama yang akan kami hadirkan pada Sarasehan sore hari ini. Mereka adalah Bapak Dr. Edi Aruman, pemimpin redaksi mix.co.id yang juga pengajar di LSPR Institute of Communication and Business dan Universitas Indonesia. Halo, selamat sore Pak Edi. Pak Edi ada di belakang. Berikan tepuk tangan untuk Pak Edi. Terima kasih Pak. Kemudian ada juga Mas Steve Sairang, SVP Corporate Communication Indosat Uride Hutchison. Halo, selamat sore Mas Steve. Dan pada Sarasehan santai kali ini kami harap Ibu dan Bapak hadirin sekalian
dapat memberikan atau mengungkapkan pendapatnya serta pengalamannya terkait isu yang dibahas kali ini. Karena Sarasehan kali ini akan dipandu langsung oleh Mbak Lis Hendriani, pemimpin redaksi majalah Mix Marketing Communication. Halo, selamat sore Mbak Lis. Kami berharap seluruh peserta yang hadir dapat ikut aktif berpartisipasi untuk mengumumkakan pendapatnya karena akan ada hadiah dari buku terbitan Swa Publishing untuk para peserta yang aktif dan terpilih. Pada kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada LSPR Communication and Business Institute, Bank DBS Indonesia, Arta Jasa Pembayaran Elektronis, Blibli, Trakindo, Tri yang telah mendukung acara pada hari ini. Baiklah sahabat Mix dan Swa Group, sebelum masuk ke Sarasehan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Kemal Effendi Gandhi selaku Group Chief Editor Swa Media Group. Kepada Pak Kemal, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati dan banggakan para hadirin semuanya, Bapak Ibu, salam sejahtera. Pada sore ini perkenankan saya sedikit memberikan pengantar mengenai program yang dijalankan oleh majalah Mix ya. Nah, jadi pada tahun ini kita kembali menyelenggarakan program yang kami sebut sebagai Markom and Korkom Dream Team tahun 2023. Jadi ini program yang kedua yang dijalankan oleh majalah Mix ya. Nah, khusus pada tahun ini kami mengambil tema strategi komunikasi efektif di era digital ya. Ya, jadi dalam rangkaian program ini ada tiga program yang kami jalankan. Jadi pertama kami menyelenggarakan program Markom and Korkom Dream Team tahun 2023. Ini merupakan program untuk mencari, mengkurasi tim-tim terbaik di bidang Markom dan Korkom yang kami harapkan nanti ini kami bisa memperoleh best practices yang hasilnya bisa bermanfaat bagi kita semuanya untuk pembelajaran bagi kita semuanya. Dan kemudian ada workshop ini dengan tema Digital Campaign Strategy and Outtakes Measurement. Ini dijalankan sejak pagi tadi sampai jam 3 sore tadi. Dan kemudian sore ini kami menyelenggarakan Sarasehan Mix Markom Community yang judulnya Organisasi Efektif untuk Komunikasi Efektif. Jadi tiga program ini memang saling terkait yang tujuannya memang untuk mencari komunikasi yang efektif ya dan organisasi yang efektif untuk strategi komunikasi yang efektif. Nah, jadi para hadirin semuanya mudah-mudahan dengan tiga rangkaian program ini kita semua dapat beroleh manfaat untuk dapat terus membangun tim kita sehingga tim kita baik tim Korkom maupun tim Markom dapat menjadi tim yang tangguh, dapat menjadi dream team yang bermanfaat bagi perusahaan kita semuanya. Nah, tadi di acara workshop tadi pagi, alhamdulillah ada 3 pembicara. Jadi mudah-mudahan acara ini yang kami yakin ada beberapa juga yang masih hadir ya dari peserta pagi tadi, yang mudah-mudahan nanti juga akan memperoleh manfaat dari acara Sarasehan pada sore ini. Nah, pada sore ini kita nanti akan mendengarkan 2 pembicara seperti tadi yang disampaikan oleh Dwi. Jadi yang pertama ini Dr. Edi Aruman, ini pemimpin redaksi Mix Co-ID dan juga dosen LSPR. Dan ini teman lama saya, Steve Sairang ya. Ini saya mengikuti Steve ini sudah lama ini sebagai profesional yang tangguh ya. Jadi mudah-mudahan 2 pembicara ini akan dapat memberikan pancingan ya bagi kita semuanya untuk saling berbagi, saling berdiskusi sore ini sehingga kita semua dapat saling belajar. Sebab di sore ini kan juga hadir Dream Team, Korkom Dream Team dan Markom Dream Team yang sudah dinyatakan oleh juri sebagai Dream Team. Jadi kita nanti antar Dream Team ini juga bisa saling berbagi untuk manfaat kita semuanya.
Nah, hasil dari program yang kami jalankan ini selalu kami angkat sebagai cover story di majalah Make ya. Jadi dengan kami muat sebagai cover story di majalah Make, baik edisi cetak maupun edisi digital, juga di Mix Online, kami berharap best practices dari teman-teman di sini, best practices dari para Dream Team di sini juga dapat dipelajari ya, dapat dipelajari oleh para profesional Markom dan Korkom di perusahaan-perusahaan lain. Sehingga kami harapkan program ini dapat terus mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki tim Korkom dan Markom yang handal dan tangguh, yang bermanfaat bagi semua stakeholdernya. Nah ini juri-juri kita, jadi ini juri-jurinya juga kita pilih dari mereka yang memang punya jam terbang tinggi di bidangnya. Ada Bu Nur Laila Arif, ada Pak Jarot, ada Pak Mas Jojo, dan ada Ibu Diah Hastopalupi. Nah kalau secara sekilas metodologinya adalah, jadi kita ini mengundang perusahaan-perusahaan untuk ikut dalam program kita, kemudian mereka mengirimkan paper, jadi baik Markom maupun Korkom, tim mengirimkan paper, kemudian dievaluasi oleh juri, kemudian yang masuk finalis diundang untuk berdiskusi dengan juri, dan kemudian hasilnya diberi penilaian oleh Dewan Juri. Nah ada dua kategori yang sore ini nanti akan kami berikan, jadi ada kategori Markom dan ada kategori Korkom ya. Dan penilaiannya ini dinilai dari aspek excellent team. Jadi ini adalah menilai bagaimana tim terbaik yang berhasilkan memain orkestrasi ya dari tantangan yang dihadapi ya. Kemudian strategi yang diciptakan apa? Koordinasinya seperti apa? Eksekusi strateginya seperti apa, dan kemudian sampai resultnya seperti apa. Jadi kurang lebih ada tiga parameter untuk menilai Korkom dan Markom Dream Team. Nah itu para hadirin semuanya sekilas gambaran mengenai program yang kami jalankan. Jadi secara garis besar ada 3 program yang kami jalankan seperti tadi sudah kami jelaskan. Dan ini kami sampaikan para Dream Team ya, para Dream Team yang hasilnya sudah kami muat di majalah Make. Ini ada tim dari Arta Jasa, ya, ada dari Blibli, ada dari Dana, ada dari Dexa, dan seterusnya. Ya. Jadi inilah Korkom dan Markom Dream Team yang hasilnya sudah kami muat di majalah Make. Ini adalah tim-tim kebanggaan di negeri kita, ya. Yang mudah-mudahan nanti program-program yang mereka jalankan, best practices yang sudah mereka jalankan dapat memberikan manfaat, dapat memberikan pembelajaran bagi kita semuanya. Ya, jadi para hadirin semuanya sekali lagi selamat atas keberhasilan Korkom dan Markom Dream Team. Kami sungguh bangga dengan prestasi yang sudah teman-teman raih. Mudah-mudahan prestasi ini dan penghargaan ini dapat terus menyemangati teman-teman untuk dapat terus memberikan yang terbaik kepada semua stakeholders masing-masing. Ya, sekali lagi terima kasih. Juga terima kasih kepada semua peserta, para dewan juri, para pembicara, para mitra, dan tim Mix Markom. Dari kami itu saja dulu. Selamat mengikuti Sarasehan, mudah-mudahan Sarasehan ini kita dapat saling belajar dan dapat terus mengembangkan tim kita masing-masing sehingga kita dapat terus memberikan yang terbaik bagi semua stakeholder kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kemal atas sambutannya. Semoga pengantar dari Pak Kemal dapat menambah semangat kita untuk mendengarkan serta mengikuti sharing dari para profesional komunikasi pada sore hari ini. Baiklah, Sarasehan kali ini akan dipandu langsung oleh Mbak Lis Hendriani, pemimpin redaksi majalah Mix Marketing Communication. Tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan untuk Mbak Lis memandu jalannya Sarasehan. Silakan Mbak Lis, berikan tepuk tangan untuk Mbak Lis. Halo, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sore. Kakak-kakak, Mas, Mbak, Teteh.
Kalau dulu Mas Mbak ya, kalau sekarang juga Teteh Akang katanya gitu. Jadi semuanya tercover gitu. Tadi Dwi sudah mention beberapa orang yang sudah hadir. Saya nambahin yang belum kesebut ya. Mbak Mona selamat datang. Mona Monika dari IBS ya, lalu yang belum disebut juga tadi ada Pak Heri Ginanjar, terima kasih sudah berkenan hadir. Mas Kris dan tim dari Ivosite, terima kasih sudah berkenan hadir. Tadi Mas Novo sudah memberikan workshop tadi pagi ya, terima kasih banyak. Lalu dari Telkom, saya lupa nih Masnya. Halo, terima kasih dari Telkom. Iya, terima kasih. Lalu dari BSI University, Mas Ahmad, Mbak Reti, terima kasih sudah berkenan hadir. Dari Blibli, masih menunggu ya Mas Dimas, ada lagi timnya yang akan hadir. Dari Trakindo, Mas Fahri, terima kasih. Terima kasih, saya senang sekali siang hari ini. Dari T-Rex, lupa, T-Rex. Saya bingung tadi, T-Rex, apa itu ya? Iya. Nah ini saatnya dari Astana Group, Mbak Sally, mana ya Mbak Sally tadi? Dari Astana Group masih ada kan ya? Oke, terima kasih banyak sudah berkenan hadir, stay yang workshop tadi, stay sampai sore hari ini. Jadi, ini temanya masih berkaitan sih dengan yang tadi dibahas tadi pagi. Kalau tadi pagi kan kita ngobrolin tentang digital campaign strategy dan outtakes measurement. Dua-duanya berkaitan dengan digital disruption gitu ya. Nah, untuk comply dengan perkembangan zaman seperti itu, juga dibutuhkan organisasi dan tim yang betul-betul andal gitu. Tantangannya ketika digital disruption itu, sebenarnya digital tuh udah lama ada, cuma kan juga itu perkembangannya tadi diceritakan Mas Ruli dari Densu, kita ngundang dari Densu ya karena mereka berpengalaman sekali membuat digital campaign untuk marketing, branding gitu ya. Tapi itu kan sesuatu yang bisa juga diaplikasikan di dunia corporate communication gitu. Jadi Mas Ruli bilang tadi begini, bahwa satu yang buat saya berkesan, oh iya juga ya gitu. Sekarang ini dengan media sosial yang begitu pemanfaatannya begitu heavy user ya, itu kecepatan dalam menghadapi krisis ya, kecepatan lebih penting daripada ketepatan gitu. Nah kasus BSI kemarin ya Bang, katanya cepet aja direspon dulu gitu loh, perkara tepat apa enggak, tapi soalnya makin lama ditunda makin itu akan cepat sekali beredarnya, berputarnya isu itu makin jadi bola salju. Itu kutipan dari, itu salah satu tantangan di dunia digital seperti itu. Tantangan kedua tadi dari Indofood cerita ke saya. Sekarang tuh sudah nggak bisa lagi milah-milah media, kan kalau PR atau komunikasi kan harus media tuh how to say-nya ya, kanal untuk menceritakan pesan atau ya konten gitu ya. Sekarang tuh kami sudah bingung, susah lagi mengklasifikasi media tuh yang mana yang tier 1, yang mana tier 2, yang mana tier 3 gitu. Buat mereka sudah membingungkan, itu teman dari Indofood tuh cerita seperti itu. Jadi itu tantangannya bagi tim PR, tim komunikasi, bahwa begitu konvergensi media itu nyata terjadi gitu, dan itu membuat praktisi komunikasi kita di Indonesia khususnya harus betul-betul meningkatkan lagi kapasitasnya untuk memahami bagaimana sebuah pesan bisa disampaikan dengan efektif kepada target yang memang kita tuju. Sekarang target itu juga hal lain lagi. Tadi Densu juga mengatakan bahwa Densu dan Mas Arief dari Danon juga cerita bahwa kita tuh harus betul-betul fokus, harus paham betul siapa target kita.
kan ada memang stakeholders mapping ya di komunikasi itu. Nah itu tadi ada yang nanya, terus bagaimana kalau segmennya banyak yang target audiens yang mau disasar banyak, bagaimana komunikasinya gitu? Kata Mas Arief, enggak, kita harus fokus. Jadi komunikasi yang akan kita sampaikan harus fokus seperti itu. Jadi banyak hal gitu yang perlu direvisit, perlu dipikir ulang, perlu ditambah lagi kapasitasnya untuk menghadapi digital disruption sampai hari ini gitu yang terus berkembang gitu. Itu media sosial juga begitu cepatnya berkembang, begitu algoritmanya berkembang terus gitu loh. Begitu bagaimana powerfulnya FYP TikTok seperti itu sehingga sangat-sangat krisis yang meskipun tadi ada pertanyaan gimana kalau target BSI ya dari konteksnya BSI target audiensnya kan segmennya bukan di TikTok katanya gitu. Krisis seperti itu ya nggak apa-apa, TikTok aja dulu karena itu bisa viral, itu bisa mampir FYP keluar, bisa mampir kemana-mana. Gitu analisisnya Densu ya, seperti itu. Jadi luar biasa memang belum lagi tantangan menciptakan konten. Kreativitas menciptakan konten itu hal baru lagi gitu loh di dunia digital, di dunia sosial media seperti itu kemampuan yang harus betul-betul dikuasai juga karena anak-anak sekarang begitu mudahnya dan begitu banyak platform atau aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat konten yang sangat kreatif yang akan lebih mudah viral dan sangat membantu korporasi kalau memang terjadi sesuatu ya. Untuk krisis terutama atau untuk memang mengirimkan sebuah pesan reguler misalnya untuk membangun image akhirnya menciptakan reputasi seperti itu. Banyak yang bisa dilakukan. Kita akan sharing dari 2 orang, sebentar aja nih sharingnya. Nanti kita selain sharing yang pakai slide gitu dari Mas Edi Aruman dan dari Mas Steve, juga nanti saya akan nanya-nanya ke teman-teman di sini. Pengalaman masing-masing bagaimana menghadapi situasi disrupsi seperti ini gitu ya. Ke Mbak Dila, ke tim dari Beli-Beli, ke tim dari DBS, tim dari Trakindo, dari semuanya dari BSI, dari Arta Jasa, semuanya ya, saya colek-colek nanti ya. Oke, baik yang pertama Mas Edi dulu, barangkali slide sudah dipersilakan. Jangan lama-lama Mas Edi ya, ini sudah jam 5, kita molornya agak panjang karena tadi menunggu juga audiens yang lain hadir. Oke, silakan Mas Edi. Enggak berdualis. Satu-satu. Satu-satu atau berdua? Satu-satu Mas Edi aja dulu, habis itu nanti lanjut ke... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tadi kebetulan ngikutin workshop tadi, jadi beberapa dan kemudian diskusi sama Mas Topo. Jadi ada beberapa hal yang mungkin saya coba. Mas Edi mohon maaf mic-nya di mana ya, biar kedengeran. Oke, jadi saya coba untuk ini sifatnya juga memancing Anda sekalian tentang apa yang akan saya sampaikan. Jadi kebetulan 2 minggu lalu saya diundang sama teman juga di LSPR, itu diundang sama BPK kan itu ya. Diundang, oke, makasih Liz. Jadi diundang sama BPK. Teman-teman di BPK itu komplain, Mas, gimana sih caranya kita itu membedakan antara BPK dengan BPKP? Jadi banyak publik kita mungkin di masyarakat itu rancu antara BPK dengan BPKP. Dan itu terbukti apa? Kemarin waktu penangkapan Menteri Johnny Plate, itu orang kalau kita lihat di Twitter, kita lihat di pokoknya di sosial media, itu kadang-kadang orang nyebut BPK, kadang-kadang orang nyebut BPKP. Artinya apa? Bahwa memang ada kebingungan, orang susah membedakan antara BPK dengan BPKP. Nah, kemudian waktu saya kasih kuliah di teman-teman di LSPR S2, itu juga ada mahasiswa nanya, Mas, sekarang gimana? Apa yang membedakan? Mohon maaf ya, apa yang membedakan antara BNI, Bank Mandiri dan BRI?
Nah, ini problem positioning kan ya kan itu. Jadi itu yang mungkin tadi saya nanyakan ke Mas Novo. Jadi kadang-kadang kita itu dalam hal digital tadi ya, itu kita itu apa ya, termasuk tadi list dari cerita soal segmentasi. Mas apa itu Mujahidin juga bicara soal segmentasi. Kita selama ini kan terus aja gitu ya, segmentasi berdasarkan ada umur, kemudian ada apa? Ada umur, kemudian lifestyle dan sebagainya. Sementara kita lupa bahwa di dalam umur itu juga ada irisan-irisan lagi gitu. Mungkin Mas Tip nanti akan cerita. Tadi saya udah ngobrol sama Mas Novo, dan itu tidak bisa kita dapatkan dari data riset-riset konvensional. Itu hanya bisa kita dapatkan dari crawling big data. Karena kan itu tadi yang disampaikan oleh Mas apa itu yang dari Astra. Astra juga gitu. Bagaimana caranya kita itu men-track suara di balik atau suara yang di belakang. Artinya yang tidak muncul di first layer-nya gitu. Yang muncul di belakang itu kadang-kadang kita nggak tahu gitu loh. Nah tadi Mas Hasbi memberikan beberapa tip tentang itu tadi. Artinya bahwa di dalam konteks segmentasi, tadi Mas Novo bilang gitu, semakin dalam kita memahami, semakin dalam kita melihat karakteristik dari segmen itu tadi, kita akan semakin bisa menemukan apa yang membedakan antara merek kita dengan merek yang lain. Mudah-mudahan benar Mas Tip ya. Gitu. Jadi ini tadi saya dari obrolan dari Mas Novo tadi. Nah, sekarang kita lihat dari dalam konteks disrupsi di komunikasi interpersonal. Apa yang terjadi bahwa di dalam disrupsi komunikasi interpersonal, kenapa saya menyampaikan komunikasi interpersonal? Kita bicara soal bagaimana kita membangun tim. Di dalam tim kita bicara soal istilahnya itu cohesiveness kan ya. Semakin terikat, semakin kohesif orang-orang di dalam tim itu akan semakin kuat. Nah, di sini sangat dipengaruhi oleh bagaimana komunikasi interpersonal yang terjadi di dalam itu tadi. Itu kita bicara soal apa yang terjadi di dalam Ya, ini kita disrupsi, ini saya ambil dari bukunya Bapak Disrupsi ya. Ini, tapi saya yakin Bapak teman-teman sekalian semua tahu. Kemudian apa itu komunikasi interpersonal? Pada dasar komunikasi interpersonal, komunikasi orang per orang kan ya kan itu. Beda lagi dengan komunikasi interpersonal kan ya kan itu. Nah, ini tujuannya apa komunikasi interpersonal? Tujuannya adalah untuk membangun, kalau menurut buku ini ya, itu pada yang lebih penting adalah bagaimana kita membangun keakraban. Itu yang membedakan antara komunikasi massa, komunikasi organisasi dan sebagainya. Jadi pada dasarnya komunikasi interpersonal itu adalah membangun keakraban dan membangun kesepahaman. Kalau Anda perhatikan, kalau kita ingin bukti, kalau Bapak Ibu sekalian yang terutama dari daerah ya, dari daerah lama lama meninggalkan kampung kita selama ini yakin bahwa dengan video call dengan orang tua kita yakin bahwa kita terjadi akrab gitu loh. Tapi coba lihat, Anda perhatikan, sekali-sekali Bapak Ibu sekalian pulang kampung, Anda ngobrol dengan orang tua Bapak Ibu sekalian, Anda lihat gini loh, sudut matanya, Anda perhatikan orang tua Anda. Sudut mata orang tua Anda itu pasti ada ketika Anda ngobrol dengan orang tua Anda. Artinya apa? Di situ kekuatan dari komunikasi interpersonal, terutama adalah komunikasi tatap muka. Teoritis komunikasi tatap muka adalah komunikasi yang paling bagus. Itu menurut teorinya kan seperti itu. Semarah-marahnya kita, kalau kita ketemu sama orang, kita tatap muka, luruh kita kan. Itu. Nah, sekarang dalam konteks disruption, semua kan pakai alat. Semua difasilitasi dengan alat, dengan teknologi gitu. Nah, kemarin waktu pandemi, teman-teman di LSB kan mengadakan semacam seminar kecil tentang
dampak pengaruh pandemi di dalam konteks komunikasi. Yang terjadi waktu itu awal-awal kan apa yang disebut teman-teman dengan infobesitas. Infobesitas itu artinya orang itu kelebihan informasi. Apa itu jadi nek. Jadi komunikasinya sana kemari gitu loh. Datang dari mana-mana. Akibatnya orang nek dan akibatnya apa? Orang jadi mudah panik. Mudah stres, mudah panik. Artinya, itu kan terbukti kemarin waktu awal-awal pandemi, banyak banyak yang berburu sembako. Di mana supermarket diburu orang. Itu efek dari kemarin, panic buying. Nah, itu salah satu pengaruh. Kemarin juga gitu teman-teman mahasiswa saya itu ngajukan proposal tentang peranan komunikasi interpersonal dalam mengurangi stres. Saya tanya, komunikasi interpersonal itu ada dua sisi. Satu sisi dia membuat orang stres, satu sisi lagi dia membuat orang berkurang stresnya. Artinya apa? Tadi balik lagi ke segmentasi tadi gitu. Nah, kita bicara soal segmentasi, kemudian kita bicara soal apa yang kita omongkan ke orang yang kita pasti nanti akan cerita lebih banyak. Ya, gitu. Jadi ini kita bicara soal disruption di interpersonal communication. Nah, ini efeknya tadi saya sampaikan, efek emosional, ada ada ketegangan, kita juga mudah salah paham. Terutama saya, kalau saya bicara dengan anak saya WA pakai emoticon. Saya bilang, ini apa maksudnya gitu kan? Gambar orang nangis itu kan, nggak tahu, saya nggak bisa menggambarkan. Ini orang nangis, kamu sedih loh? Enggak, ya ini seneng gitu. Artinya apa? Ada gap kan ya, antara saya dengan anak saya. Nah, itu kadang-kadang muncul ada kesalahpahaman, mudah kita itu menjadi salahpahaman. Ya. Nah, kemudian ada kelelahan Zoom. Ya, kita alami kan ya. Walaupun sekarang balik lagi, sekarang saya tanya sekarang, Bapak Ibu sekalian lebih suka Zoom atau lebih suka meeting online? Apa itu tatap muka? Saya yakin sekarang Anda lebih suka meeting Zoom kan ya. Oh, tatap muka. Kenapa? Karena kan ya, dengan Zoom kita bisa banyak bisa mengirit waktu, dan kita selama ini orang kan dalam konteks experience ya, itu orang kan kadang-kadang membandingkan antara experience waktu offline dengan Zoom. Ternyata experience-nya itu lebih bagus, mohon maaf kalau saya salah ya, lebih bagus Zoom gitu. Jadi orang lebih suka ya meetingnya Zoom aja ya gitu. Ya, itu karena tadi ya termasuk juga ini efek negatifnya, orang kadang-kadang lelah dan sebagainya. Kita kan nggak tahu peserta rapat itu tidur atau enggak kan ya kalau Zoom ya. Nah, ini disorientasi gangguan fisik dan sebagainya. Jadi kemudian yang lebih penting lagi adalah kurangnya empati. Dan konteksnya kalau dalam bukunya De Vito itu komunikasi interpersonal yang efektif itu adalah bagaimana kita berempati kepada orang lain. Saya nggak tahu, saya tidak meneliti berapa level empati kita kepada rasa empati kita. Mungkin nanti tahap berikutnya akan saya teliti tentang empati ini. Kemudian disorgankan fisik tadi ya. Nah sekarang frenemy. Orang kadang-kadang pura-pura kita tuh akrab, tapi sebetulnya di balik itu istilahnya musuh dalam selimut ya, benar nggak itu? Orang itu kadang-kadang kita merasa bahwa kita itu akrab sama dia, tapi di belakang dia sering gitu. Jadi kadang-kadang tidak dukung, kadang-kadang kita ini indikator ya, ini mohon maaf kalau salah ya, mungkin nggak benar ini ya, tapi kalau menurut bukunya seperti ini kan gitu ya. Jadi dia orang itu kadang-kadang kalau kita senang ya, kita dapat sesuatu, ada teman kita yang tidak menyampaikan
Terlepas apakah dia itu karena memang ada persoalan waktu, persoalan apa kesempatan dan sebagainya, tapi kadang-kadang kita juga kita seuzon sama mereka kan ya. Ulang tahun misalnya ya, kalau di grup kan banyak semua kasih ulang tahun. Tiba-tiba ini kok nggak ada ini ya. Kadang-kadang kita seuzon sama dia. Ini orang ini kok gini ya perasaannya. Kita jadi curiga sama dia gitu. Nah, kemudian kita mengkritik, ini sering guyonan kan ya. Kita juga nggak tahu apakah dia itu kritik beneran atau guyonan dan sebagainya gitu. Ini adalah karakteristik frenemy tadi. Pertanyaannya adalah apa kaitannya dengan misalnya customer kita? Ada penelitian, kan kadang-kadang kita tadi balik lagi ke segmentasi sosial. Ada orang yang bertanya, itu sering kadang-kadang ini beneran tidak tahu, atau beneran pengen tahu, apa istilahnya itu dia pengen tahu banget, ya gitu kan itu. Karena kan kalau di pedoman, ya kalau di beberapa buku, ada pertanyaan yang tidak harus kita jawab. Kapan kita menjawab itu juga gitu. Artinya kita harus tahu segmen tadi, kita bicara soal lagi segmentasi pasar, segmentasi audiens itu tadi gitu. Mas Edi maaf 3 menit lagi. Ya, bentar ini cepat ya. Jadi ini tinggal 2 slide lagi. Jadi pemilu hangat dan sebagainya. Pokoknya ini dasarnya kita kadang-kadang apa. Nah ini dampaknya kan ya. Kadang-kadang orang kalau dapat di disruption tadi ya, orang frenemy tadi itu ya kan mungkin dalam kesehariannya mungkin wajar. Tapi kadang-kadang dia juga memanfaatkan isu tadi untuk menjatuhkan kita. Dengan cara, ya itu tadi ya, saya tunjukkan ini tadi, Anda bisa baca. Terus aja ini jangan suudzon ya, ini cuma pemetaan. Mungkin benar, mungkin salah kan ya. Tapi Anda sendiri yang merasa, ya coba lah gitu. Anda ukur sendiri gitu ya, saya di posisi mana gitu. Gitu ya. Nah, kecemasan dan sebagainya, kemudian ini beberapa konsumen, ini artinya. Ini kenapa saya angkat, kemarin waktu saya, bimbingan saya ujian di tesis, itu ada temuan bahwa ada orang yang puas, ada orang yang loyal, tapi tidak suka nge-share. Dia tidak berbagi, kesenangannya, dibagi pengalamannya ketika mengonsumsi itu tadi. Nanti mungkin Mas Tip yang jawab ya. Nah, ini saya lihat ada beberapa yang nah tadi saya ngobrol sama Mas Novo, mungkin karena kurang motivasi dan sebagaimana itu triknya untuk itu tadi. Tapi yang pasti ini adalah gambaran tentang bahwa yang tadi itu frenemy dalam konteks loyalitas pelanggan yang yang puas dan sebagainya. Jadi tadi kita balik lagi semua kepada segmentasi tadi. Artinya apa? Segmentasi itu kita usahakan untuk bagaimana kita menukik, kata istilahnya Mas Novo tadi, menukik lebih dalam lagi sehingga kita benar-benar nanti dalam menemukan posisi diferensiasi itu benar-benar kita itu benar-benar beda dengan merek lain. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Pak Edi Aruman. Terima kasih Pak Edi. Barusan Pak Edi cerita tentang disrupsi di komunikasi interpersonal ya. Jadi barangkali kalau mau dicari benang merahnya, digabungkan dengan organisasi untuk mendukung komunikasi yang efektif adalah bahwa komunikasi interpersonal itu penting untuk menciptakan suasana atau tim yang kondusif untuk mendukung komunikasi yang efektif ke eksternal maupun ke seluruh stakeholders dari komunikasi. Begitu barangkali ya. Oke. Baik, sesi berikutnya adalah Mas Steve. Indosat Uridu Hutchison. Ini ditambahin Hutchison. Makanya ini kita tanya-tanya. Mas Steve akan presentasi. Oke, silakan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Ini saya senang sekali kalau sama Pak Kemal. Pertanyaan pertama ketemu Pak Kemal. Pak Kemal, why you are aging backward? Itu pertanyaan saya sama Pak Kemal. Karena kita tahu bahwa aging adalah hal yang mutlak, tapi senyumnya Pak Kemal tuh luar biasa. Karena itu saya ngelihat kalau orang PR tuh kayak Pak Kemal, ya kan?
kita harus benar-benar kelihatan ramah sama semua orang dan kita, wah ini orang PR banget nih. So yeah, really appreciate and always grateful in your presence, Pak. Saya Steve, saya mau cerita dikit soal Indosat dan beberapa hal. Di sini ada banyak guru-guru luar biasa. Tadi Pak Edi guru, wow, Pak ilmunya gede banget. Pas nanti Steve jelasin, waduh PR-nya banyak banget Pak. However, saya baru dapat tour 3 hari lalu, jadi saya akan present sesuai dengan experience dari best practice. Karena di sini ada guru juga, ada coach yang juga expertise. You are a certified coach, right? For AMEC, ada Kak Dila di sini kalau mau measurement dan lain-lain. Tetapi kita ngobrol aja, kita discuss aja. Ini poinnya banyak banget, waktunya cuma 10 menit. Tetapi kalau misalnya saya mau pengen fokus ke satu poin aja yang mungkin kira-kira ada di tempatnya kami di Indosat dan mungkin teman-teman punya hal yang berbeda. Nanti kita bisa discuss kalau misalnya mau pengen pendalaman, tapi saya akan mulai dengan sesuai tour yang diberikan ke saya. Soal internal communication, tadi udah cerita banyak Pak soal disrupsi dan benar banget di internal communication ada banyak disruption. Dan di Indosat sendiri, saya ngelihat ada poin-poin ini mungkin bisa jadi checklist aja kalau teman-teman udah melakukan ini kan juara semua nih, Dream Team, Korkom, and Markom ya, mix luar biasa kalau bikin assessment, jadi pasti ini udah yang paling terbaik, di checklist aja kalau ada yang belum, atau misalnya udah dilakukan tapi yang berbeda, tapi saya mau fokus ke beberapa hal yang mungkin bisa jadi cerita bagi saya mendisrupt Indosat, saya masuk baru 2 tahun lalu di perusahaan yang sudah 55 tahun, and then I try to disrupt everything, karena perusahaan yang dulu BUMN banget gitu ya, dan akhirnya mulai bertransisi, saya mencoba untuk memasukkan beberapa unsur-unsur yang bisa akhirnya ada penyegaran gitu di dalam internal perusahaan. Nah setelah, kalau setting goal semua udah yakin, saya yakin semua udah pasti udah lakukan, define right channel. Saya mau fokus yang ini dulu. Nah teman-teman ada yang menanyakan, apakah benar atau tepat kita menggunakan social media channel untuk perusahaan? Dari best practice saya Pak ya. Jawaban saya adalah tepat menggunakan social media channel untuk internal perusahaan. Tetapi social media channel yang seperti apa? Nah saat ini udah banyak dikembangkan social media channel yang bisa connect satu sama lain dalam satu perusahaan. Contohnya dalam perusahaan kami pakai Workplace dari Facebook, dari Meta. Kemudian ada juga beberapa hal penting. Kenapa sih penting banget untuk mengakses dulu? Karena soal familiarity. Nah, banyak kan top manajemen, mohon maaf kalau misalnya saya menyinggung, tapi banyak kan top manajemen itu selalu top down bahwa merasa apa yang dipikirkan itu benar. Cukuplah pakai email saja, cukuplah menggunakan platform seperti ini aja tanpa mendengarkan dari bawah. Karena generasi sudah semakin berubah. Ya, tadi kalau misalnya Pak Edi cerita generasi berubah, yes correct Bapak. Sekarang 25-35 tahun udah 50% di perusahaan. And then top manajemen berusaha untuk mengganti semua atau memberikan satu direction, hanya menggunakan satu communication channel. Nah media channel ini harusnya datang dari bawah. Apakah yang mereka pakai dan mereka nyaman sehari-hari? Kalau misalnya mereka suka tampilan seperti Facebook atau mereka suka tampilan seperti TikTok, walaupun TikTok belum ada internal, kita bisa mencari sosial media platform buat internal yang similarity-nya atau penggunaannya cukup mirip dengan sosial media mereka yang mereka pakai setiap hari. Nah ini yang kita pakai adalah Workplace. Nah di sini juga bersinggungan kenapa sih salah satu kita pakai Workplace. Ada beberapa channel yang bisa kita gunakan. Dan salah satu yang paling saya mau highlight di sini adalah anonymous, unnamed atau sebuah forum yang tanpa harus menggunakan nama yang sebenarnya. Ini terkait dengan open transparansi gitu dari komunikasi antara employee ke manajemen. Biasanya ya banyak yang sungkan, apalagi kalau bikin town hall, kamu yang nanya, terus kamu aja yang nanya. Benar demikian? Kalau misalnya kita Korkom jadi MC biasanya, ada pertanyaan dari karyawan untuk manajemen, di 1000 orang atau 100 orang, 500 orang, ada yang mau nanya atau enggak? Most likely, saya jujur, banyak employee saya nggak mau nanya, dari karyawan kita nggak ada yang mau nanya. Sungkan. 2, kalau pertanyaan terlalu nyelekit, nanti nama saya dicantum, dipikir diingat NIK-nya berapa, gitu ya. Jadi kalau promosi, kamu yang nanya kemarin ya di town hall. Those kind of thing. Masih blaming ya, we have to know, masih banyak baby boomers gitu. Tetapi yang saya mau highlight adalah salah satu forum yang harus dipertahankan oleh teman-teman. Korkom, Markom harus menjadi bridge untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak yang tidak mau dikenal namanya itu untuk menyuarakan pendapatnya. Nah, anonymity ini sangat penting untuk dilakukan di masing-masing perusahaan. Dengan demikian ada dynamic
Jadi semua orang bisa bersuara, tidak perlu lagi ada dibungkam karena adanya merasa seniority, ada yang dibungkam karena merasa wah akan dicap nih nama saya. Nah ini salah satu yang kami lakukan di internal communication kami, sebuah forum yang semua orang bisa berbicara apa saja. Yes, ada pro and kontra di situ. Ada manajemen yang akan, kamu kenapa membiarkan ini? But setelah teman-teman mencoba, you will never know the result. Awalnya memang banyak yang negatif-negatif, tapi lama-kelamaan kita sudah memiliki generasi yang semakin pintar bahwa mereka tahu apa yang mereka sampaikan itu ada latar belakangnya, bukan hanya karena like and dislike. Oke, selanjutnya yang saya mau highlight di sini adalah develop effective communication guidelines. Nah, ada cerita nih teman-teman. Pernahkah kita merasa bahwa satu meeting itu kita ngerasa cuma duduk, diam, pulang? Nah, di internal communication kami mengatakan dan kami memberikan sebuah guideline untuk meeting. Jadi kita bikin guideline buat meeting. Kalau if you cannot contribute to the meeting, please you can remove yourself from a meeting. That's what our guideline is. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak punya kontribusi dalam sebuah meeting, karyawan dipersilakan untuk keluar dari ruangan meeting tersebut. Kedua, di dalam ruangan meeting itu harus ada kursi kosong. Kenapa harus ada kursi kosong? Kursi kosong merepresentasikan pikirkan bahwa karyawan ataupun audiens yang akan terimpact dari hasil meeting tersebut. Contohnya, misalnya kita mau bikin kebijakan HR. Tapi kan kita yang bikin di situ ya kan yang Korkom misalnya business unit ini sales dan lain-lain. Kita siapkan kursi kosong untuk merepresentasikan karyawan yang akan terimpact dari hasil meeting tersebut. Nah, itu adalah beberapa hal yang merupakan yang kita bawa dari Indosat dan sampai sekarang masih kami lakukan untuk mencoba mengubah persepsi orang soal meeting. Karena pada saat kita meeting, rata-rata yang banyak terlibat adalah leadernya, sekretaris, MOM juga banyak kan diam, gitu ya. Nah sekarang kita bisa mengubah cara kita melihat sebuah meeting dengan menambahkan unsur-unsur tertentu. Oke, dengan cepat saya udah dikode sama Mbak Liz. Interpersonal skill. Kita mencoba untuk memperkenalkan satu metode yang namanya calm. Ini kenapa ya interpersonal skill versus calm gitu ya. Calm ini adalah sebuah apps yang bisa di-download dengan free. Karena menurut kami dan best practice yang dilakukan adalah interpersonal skill itu sangat erat kaitannya dengan keadaan jiwa mental dari seseorang. Saya selalu mengajarkan praktis mindfulness di Korkom tim saya. Kenapa? Karena we cannot have an empathy kalau kita nggak pernah put ourselves in other people's shoes gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa mikirin apa yang dirasakan oleh orang lain. Makanya kalau saya lihat di 1 sampai 10 kalau saya ngomong satu persatu banyak cerita, tapi kata kuncinya di sini adalah belajar how to calm yourself. Karena Korkom selalu banyak, mohon maaf, kita banyak ini kan extrovert yang suka berbicara. Ada juga introvert mungkin tapi berusaha untuk menjadi extrovert. But can we silent ourselves for 1 minute and listen? Itu yang banyak PR tidak lakukan dan saya rasa saya juga salah satunya. And then I learn untuk improve myself and improve my team. Saatnya PR untuk diam sesaat. Karena rata-rata PR hanya turun untuk mensosialisasikan sesuatu, PR turun ke bawah untuk mempertemukan manajemen dengan employee, tapi pernahkah kita duduk diam untuk mendengar saja? Just listen, give the floor to others. Nah ini yang merupakan salah satu kata kunci calm pada saat saya coba untuk mengeksplor further soal interpersonal communication. Nah, how to upskilling? Upskilling banyak, ini ada 10 poin how to upskilling. Tetapi kata kunci mungkin yang saya bisa dapat, ya sabar Mbak Liz, udah dikode, adalah space. Space to grow, room to improve, yang mungkin bisa teman-teman lakukan dalam keadaan sehari-hari. Pernahkah kita kasih kesempatan buat staff yang paling muda yang memimpin meeting hari ini? Kasih kesempatan buat yang paling tua misalnya, atau mungkin yang paling senior, jangan tua, senior gitu ya, yang paling senior untuk berada di dalam satu kondisi yang dia tidak nyaman, dia berada di antara anak-anak Gen Z. I always implement that. Dan akhirnya mereka bisa belajar bahwa
kontradiksi itu akan terjadi, yes, itu sebuah kemutlakan. Tetapi the way they learn adalah experience pribadi. Karena interpersonal skill nggak bisa diajarin di kampus, benar ya Pak Edi ya? Interpersonal skill tidak bisa diajarkan di kampus, teorinya bisa belajar. But how they master interpersonal skill harus dicemplungin. Dan dicemplunginnya harus dengan hal-hal yang kontra. That's what I learned. Ya, paid media. Ya, sekarang udah cost per acquisition, cost per click, cost per impression, CPM, CPC, CPA. If you have budget, do it. If you don't have budget, try other way. Earn media, Mbak ini paling tahu nih Mbak Dila. So ngomong di depan gurunya nih gimana ya? But earn media, one thing that I learned adalah how you get the attention of influencer. That's what I learned. Kalau misalnya kita bisa dapat attention dari influencer, blogger dan jurnalis, I think you got it. Kemudian shared media, ini yang paling saya selalu kasih ke teman-teman Korkom. Ini peso banyak ya. Kamu bisa bikin gram banyak, tapi shared itu adalah di strata paling tinggi. That's what I always say to the team, kamu bisa bayar. Ya mungkin yang di external com mereka punya budget lebih banyak. Tapi aku bilang sama yang punya own media, yang teman-teman Intercom yang ngurusin website dan lain-lain. If you have the most share, kamu yang dapat nilai 5. Atau I always give grades to the team dan untuk kasih bonus dan lain-lain. Nah siapapun yang dapat share media, they have that acknowledgement. Karena ini strata paling tinggi. Nah yang terakhir on media yang internal communication, tadi saya bilang jangan dianggap remeh. Karena on media itu bisa jadi senjata yang paling powerful dan murah. Kemudian ini ya teman-teman udah tahu semua, yang paling penting itu adalah measurementnya. Karena balik lagi, kalau nggak bisa diukur, ya sia-sia semuanya. So measurementnya bisa pakai AMEC, nanti bisa belajar sama Kak Dila. Kemudian, nah saya diminta cerita ini kemarin, IWH merger waktu itu. Kita merger dari dua perusahaan yang sangat berbeda. Hutchison 3 Indonesia dengan mostly anak muda semua, 40 ke bawah. Kemudian Indosat rata-rata 35 ke atas gitu. Adalah 18 tapi mostly 35 ke atas. Karena semua dapat pensiun waktu itu kan, masih ikut BUMN. Nah, masuk perusahaan yang muda. Ada banyak kecemasan yang terjadi. Pada saat merger, yang pertama adalah employee merasa mereka sangat concern soal stability. Siapa yang, kalau dua orangnya manager sales, siapa yang akan keluar? Kedua, ada tekanan dari luar, ya, karena pada saat merger banyak sekali, wah ini kalau merger ini akan kehilangan pekerjaan banyak sekali, media pada banyak yang nulis hal tersebut. Kemudian ada dari union, dari serikat mengatakan bahwa harus kita tentang, ini harus kita tentang dan lain-lain. Ada banyak hal-hal yang membuat adanya anxiety, ada kecemasan di employee. Apa yang saya lakukan? LME, L, listening. Jadi saya suruh teman-teman dari Korkom itu untuk bergaul. Hal pertama itu adalah bergaul. Kenali semua orang, sapa semua orang, salamin semua orang, dengerin aja. Nggak usah kasih tahu apa-apa, dengerin aja. Forward, to do M, yaitu mapping. Apa sih kuncinya mapping? Ada banyak. Tapi buat saya satu, cari provokatornya. Jadi setiap departemen, trust me, teman-teman juga pasti tahu, ada provokatornya. Di sales, ada tuh yang paling banyak bacot. Di finance, ibu-ibu biasanya cuma, tapi kalau orangnya pergi, tahu gak sih, lu tahu tadi dia bilang gini kan. Finance paling banyak. Kemudian HR, wah ini HR ini paling banyak bocorin rahasia, padahal mereka HR gitu ya. Ya yang senyum berarti sama. Network, ya apalagi bapak-bapak, ini paling bapak-bapak itu duduk nongkrong sambil ngopi cerita banyak hal. Well, you cannot get the real story kalau dari kantor. You can get the real story kalau kamu ikut ngopi sama mereka. That's what we do in mapping. Cari tahu provokatornya. Dan apa yang kita lakukan yang terakhir? Inilah engage. Engage bukan sama massal, jangan sama massal. Engage sama provokatornya. Provokatornya itu harus kita balik menjadi provokatornya kita. Mereka sudah punya kunci. Mereka sebenarnya adalah PR yang baik sebenarnya. Tetapi caranya, kontennya, messagingnya salah gitu kan. Tapi kalau mereka satu orang didengerin semua orang, ya kan,
Kalau misalnya kita mau mencegah sebuah demo gede-gedean, udah nangkep aja provokatornya, selesai, ya kan? Nasi boxnya bagiin lebih awal, selesai. Kenapa? Karena di depan Indosat setiap hari selalu ada demo. Nah, kita bisa tahu demo itu lancar atau enggak, cuma ada 2 kuncinya. Nasi bungkusnya datang terus, air mineral datang terus, atau provokatornya bisa ganti. Oke, capek, ganti provokatornya. That's what the learning that I get and I apply to my company. Easy, right? Okay? And then that's it. LME, and thank you so much. 10 menit lewat, Mbak. Mohon maaf sebelumnya, tapi let's discuss further karena ilmu bisa kita dapat kalau kita sambil saling discuss. Thank you so much. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Steve. LME, listen, mapping, engage. Oke, itu kayaknya di setiap perusahaan ada aja problemnya ya. Dalam menghadapi disrupsi seperti ini perlu tim yang kuat, tapi justru dalam disrupsi seperti ini timnya juga rentan gitu ya. Ini kita tanya-tanya dulu ya. Trakindo ini salah satu company yang kalau tadi IOH, Indosat, dan saya tadi sharing juga Danone juga pakai Facebook, platformnya Facebook untuk komunikasi internal. Tapi Trakindo punya aplikasi sendiri. Kita dengerin ya gimana Trakindo menggunakan aplikasi sendiri untuk berkomunikasi di internal. Silakan Mas Fahri. Oke, kalau kayak gitu, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya di sini sedikit sharing aja. Mungkin kalau dari perusahaan-perusahaan lain kita tahu bahwa banyak perusahaan-perusahaan sekarang sudah menggunakan banyak platform aplikasi. Mungkin seperti tadi dari Indosat pakai Facebook, atau mungkin kita juga punya seperti Teams atau Microsoft atau Zoom juga, itu sebagai salah satu aplikasi yang kita gunakan untuk kehidupan kita di kantor. Nah, tapi terlepas dari itu semua, kita khususnya di Trakindo itu menyadari bahwa tidak semua orang itu dekat dengan laptop, karena industrinya Trakindo sendiri itu tidak hanya depan layar aja, tapi kita juga ada tim sales, kita juga ada tim teknisi, kita juga ada tim yang harus cek kondisi unit setiap saat. Nah, oleh karena itu mereka ini orang-orang yang jarang terkena dengan laptop, atau orang-orang yang jarang di depan di ruangan kantornya gitu. Nah, kita menyadari hal tersebut, dan bagaimana caranya supaya komunikasi kita atau secara messaging yang ingin disampaikan oleh perusahaan itu tetap bisa diterima oleh mereka semua, dengan keterbatasan mereka jarang di depan atau di ruangan mereka sendiri-sendiri. Mungkin nggak semuanya juga punya ruangan-ruangan atau tempat nongkrongnya sendiri, juga berbeda-beda. Nah, kita akhirnya come up dengan ide kita menghadirkan satu aplikasi yang memang dibutuhkan oleh semua orang, khususnya untuk keperluan secara kantor, baik itu dari HR, finance juga bisa, terus juga untuk dari sesimpel kayak mau kita mau absen itu juga bisa di situ, dan juga ini menjadi aplikasi yang semacam kita membuat media sosial sendiri untuk internal kita. Nah, kita membuatnya sengaja di handphone karena terlepas dari semua kehidupan yang ada di saat ini gitu ya, dari pandemi khususnya, kita selalu bangun pagi kita ngecek handphone, mau tidur juga handphone nggak bisa lepas dari kita. Nah, jadi kita melihat hal tersebut sebagai sebuah peluang, dan kita memanfaatkannya untuk menghadirkan sebuah aplikasi namanya True. Ini juga aplikasinya sebenarnya bisa di-download dengan bebas, tapi kalau untuk penggunaannya saat ini kita hanya untuk internal Trakindo saja, karena untuk aksesnya nanti kita perlu ada sistem yang pakai Trakindo gitulah. Okay. Terus tapi terlepas dari situ, kita juga lihat ini aplikasi ini termasuk baru, kita baru launching. Efektif nggak kira-kira? Efektif nggak buat komunikasi internal? Nah, aplikasi ini kita baru kan tadi seperti saya bilang, baru tahun 2022, dan kurang lebih Trakindo itu punya 7.000 lebih karyawan, dan untuk downloadnya sendiri itu di total itu bisa lebih dari 5.000 atau bahkan hampir 90% itu sudah mendownload itu. Karena keterbatasan biasanya kalau nggak download itu karena memang sinyal di sana susah, atau mungkin ada halangan-halangan lainnya. Tapi 98% itu mengatakan bahwa memang aplikasi True ini yang kita butuhkan, dan juga ini menjadi salah satu solusi daripada kita harus membuka atau menggunakan aplikasi-aplikasi dari luar. Kita bisa langsung
menyampaikannya secara detail, dan juga brandingannya kita semua bisa customize semuanya, kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan dari internal Trakindo sendiri dengan menggunakan aplikasi ini. Gitu sih kurang terima lebihnya. kasih Mas Fahri. Kita sekarang ke DBS kali ya Mbak Mona. Cerita dong di DBS gimana ini, apa komunikasi internal, terus membangun timnya, menghadapi disrupsi. Oke, kita nggak secanggih punya aplikasi, nggak sih. Intranet kita very komprehensif karena di dalam bank, obviously di depan laptop sudah pasti. Tetapi memang karyawan itu pada umumnya saya rasa di semua perusahaan sama ya. Kalau ada misalnya email blast gitu ya misalnya dari Markom, udah masuk ke archive biasanya kan mereka nggak baca. Nah, makanya kita punya, karena di DBS itu kita punya tagline adalah, atau brand promise adalah Live More Bankless. Kita punya yang namanya Live More Champions. So Live More Champions adalah sebenarnya waktu mereka dibentuk, tujuan kita they are our internal ambassadors. Jadi memang kita pilih mereka berdasarkan satu, mereka aktif. Kita punya value, ada pride value, so HR akan mengkurasi sesuai dengan value dan juga performance mereka. Dari situ kita cross ke mereka punya social media. Jadi mereka punya minimum 500 followers. Jadi ke atas kita pilih dari rata dari semua departemen. Nah, awalnya waktu dibentuk tujuannya untuk branding, to help us to have our internal ambassadors. Jadi lumayan kan naikin buzz. Tapi selanjutnya adalah ternyata mereka juga sangat efektif untuk jadi internal communicator. Setiap kita punya apapun. Nah, jadi akhirnya, dan memang mereka kan pasti di tiap unit punya grup WhatsApp-nya masing-masing per unit. Dan itu paling efektif, paling murah, mudah, dan pasti dibaca sama semuanya. Nah, makanya kita banyak melakukan kegiatan bersama Our Live More Champions yang memang representasi dari setiap unit yang ada di bank. Dan setiap kita punya either informasi baru atau kita even crisis communications, kita melakukan misalnya ada statement for example. Jadi kita memasyarakatnya lewat Our Live More Champions. Itu yang berbeda dari tempat lain lah kira-kira. Terima kasih Mbak Mona. Mbak Dila, nah sekarang kan Mbak Dila nih dari Perhumas. Minta komen dong dari apa yang disampaikan barusan Mas Tip, Mas Edi, dari Fahri, dari Mbak Mona. Waduh, kalau ngasih komentar enggak lah ya Mbak ya, mungkin ya. Ini guru-guru, suhu-suhu dan praktisi-praktisi hebat semuanya. Tapi saya mau share pengalaman aja, dan ini pengalaman terbaru yang belum rilis di mana-mana. Jadi ini tentang Indonesia, tentang komunikasinya Indonesia. Jadi ada satu campaign besar di 34 provinsi, melibatkan peso, semuanya jadi pakai Earth, pakai paid, earn, share, dan own. Campaignnya sekitar 8 bulan dan saya bagian evaluasi biasa. Nah, saya bersyukurnya campaign ini dimulai dengan berbasis riset. Gitu. Dan saya juga setiap bulan, setiap meeting itu selalu diundang untuk memperhatikan, untuk observe. Dan di setiap meeting itu pasti juga ada tim yang melakukan pelaporan, baik itu pelaporan evaluasi pekerjaan maupun social media. Nah, yang social media itu biasa ya, biasanya ada output sampai outtakes gitu, outcome-nya belum. Tapi saya tenang ya, outcome tidak saya tanyakan gitu ya, saya diam dulu gitu. Nah, pada akhir campaign gitu. Nah, ini tada ya. Jadi saya kumpulkan semua hasil, kemudian riset dilakukan lagi. Riset secara offline di 34 provinsi melibatkan 2.000 responden. 2.000 lebih ya responden. Nah, kemudian juga social media. Nah, social media kalau pakai listening tools, itu pasti keluarnya adalah sama. Output, outtakes, dan mungkin in general komentar-komentar gitu ya, positif berapa, negatif berapa. Tapi karena menurut teman-teman saya lumayan sedikit gila. Jadi saya kumpulkan 26 juta komentar
dari campaign tersebut. Dan kita analisa, bongkar semuanya, kita kategorisasi, ya, dikategorisasi sampai kita melihat mana buzzer, mana human, dan mana bot, gitu. Dan hasilnya adalah kita mengkategorisasi yang negatif itu dianggap kita tidak paham, yang positif paham, dan di dalam komentar itu ada komentar-komentar yang berisi tentang dukungan-dukungan, kemudian juga memberikan masukan dan sebagainya, kita anggap itu kategori advice. Dan ternyata lebih banyak yang tidak berkaitan, karena kan melibatkan influencer-influencer juga ya. Dan di situ yang tidak berkaitan isinya yang jualan-jualan ya, yang bilang influencernya yang bicara campaign apa, yang komentatornya bilang macam-macam lah ya gitu. Nah, ternyata yang paling banyak adalah yang tidak berkaitan. Sementara yang paham itu kombinasi antara buzzer, human, dan bot. Yang paham sama. Jadi di sini teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya bisa mengambil kesimpulan sendiri ya. Jadi di disrupsi digital ini kita perlu hati-hati ya. Jadi tidak hanya bicara soal output dan outtake saja, tapi harus deep untuk menggali komentar-komentar isi-isinya dari para followers kita itu apa. Dan yang mengejutkan lagi, dari hasil offline itu risetnya menyebutkan bahwa 98% mereka mengetahui campaign ini dari TV. So that's why TV masih powerful Masih ya. powerful. Jadi kalau di Mbak. advertising tuh sekarang masih Yes. 70-80% masih ad spending di TV. Yang kedua, community. Artinya tadi yang Mas Steve bilang shared, itu benar adanya. Yang selebihnya dari Instagram, Facebook dan sebagainya kecil. Hanya 12%, 18% dan sebagainya. Ini representasi dari Indonesia kita gitu untuk bicara soal campaign. Itu jadi ini kita bicara disrupsi digital, yes. Disrupsi digital, tapi ini sedikit share saja Bapak dan Ibu semuanya, semoga ini bermanfaat ya. Artinya ini juga menentukan langkah kita untuk membuat strategi komunikasi yang efektif, yang sesuai dengan tujuan komunikasi kita, dan juga mapping tadi Mas Steve bilang gitu ya, kemudian juga channel-channelnya kemana saja, ya jadi tidak fokus hanya di digital saja, tapi peso tetap penting dipegang, itu aja. Oke, Terima kasih Mbak banyak. Dila. Peso, jangan lupa tetap ya Mbak Dila ya. Oke, Mbak Sari nih kayaknya. Astral Life, yang ini Mbak Sari. Mbak Sari, sharing sedikit Mbak Sari, monggo. Ya, tentang bagaimana Astral Life memperkuat tim dan organisasi untuk menghadapi disrupsi. Oke, thank you. Selamat sore Bapak Ibu semua. Semoga belum pada lapar ya, dari tadi kita dengerin ada aroma soto kayaknya lewat. Oke, kenalkan saya Astra Life, baru tahun ini juga ya bergabung di acara Mix Markom. Jadi seneng banget bisa kenalan sama para praktisi yang hebat-hebat lah di dunia Korkom. Nah, sekedar info, Astra Life ini mungkin company yang paling susah jualan produk ya. Produknya nggak ada bentuknya, yang dijual janji. Ya, udah gitu kan ya tahu sendiri, literasi orang Indonesia aja kan masih rendah, apalagi literasi keuangan. Ya, nah jadi kita awalnya tuh kita susah banget untuk kerjasama dengan agency. Ya jadi biasanya dalam mengelola sosial media atau campaign gitu ya susah banget. Konsep unit link aja susah, kan ini juga bahaya ya, yang ada nanti kita bisa mislead, nggak sesuai sama regulasi gitu ya. Kayak konsep unit link salah, masih pada banyak bikinnya tuh ayo invest, ayo ini, itu aja udah bahaya. Makanya dalam disrupsi ini kan apalagi di digital ya, itu very fluid, sangat cepat, mesti adaptasi supaya tetap keep relevan dengan audiens. Jadi baru dalam 2 tahun ini kami memang membangun tim sendiri untuk menangani digital dan sosial media. Karena
at the end kami sadar gitu ya, yang paham banget medan perangnya gimana ya memang tim internal sendiri gitu. Jadi ini memang bukan hal yang gampang untuk dimulai ya, tapi ya alhamdulillah gitu ya, sore ini saya bisa mewakili company buat duduk sama-sama di sini, mendapat kehormatan besar lah untuk masuk di dalam Dream Team ini gitu. Oke, Terima kasih. Jadi ada divisi khusus atau ada tim khusus yang menangani digital ya Mbak? Betul, jadi di marketing, branding, dan corporate communication memang kami tangani sendiri, di-handle sendiri oleh tim. Jadi 2 tahun ini memang kita tidak menggunakan lagi agency gitu ya, jadi tim internal. Seperti itu. Oke, Iya. terima kasih Mbak Sari. Berikutnya dari Arta Jasa, Mbak Ratih. Gimana nih Arta Jasa? Pertanyaan sama dengan Mbak Sari tadi. Silakan. Terima kasih Mbak Lis. Senang banget, selamat sore semuanya, senang banget saya Arta Jasa dengan Ratih bisa bergabung dalam forum ini, bisa saling menimba ilmu bersama-sama. Menariknya, Arta Jasa ini kami adalah perusahaan back end. Mungkin Bapak Ibu belum sering mendengar gitu ya. Karena sebenarnya lebih sering tampil solusi kita daripada perusahaannya. Jadi kami punya brand ATM bersama yang sudah terkoneksi lebih dari 90 bank dan di industri sistem pembayaran kita sudah tergabung dengan ekosistem lebih dari 200 institusi sistem pembayaran. Nah, sebagai perusahaan yang berkiprah di belakang gitu ya, jadi bukan tampil di depan, tentu komunikasi dalam strategi bisnis kita tetap sangat dibutuhkan. Jadi tentunya kita menghadapi disrupsi dan juga uncertainty di mana kita dulu kalau bicara transfer tuh pasti ya ATM bersama gitu ya. Sekarang sudah banyak solusinya gitu. Bisa ada BI Fast, bahkan ada solusi-solusi lain dan di situ kita sangat di-challenge untuk bisa terus berinovasi, kemudian kolaborasi dan tentunya speed menjadi suatu yang utama. Nah, dengan tim yang sangat terbatas, itu tidak menjadi suatu masalah bagi kami. Karena kami mengoptimalkan tim tidak hanya di Korkom sendiri, tapi kami juga menggunakan seluruh stakeholder kami, baik itu pelanggan, kemudian karyawan, pemegang saham, dan seluruh komunitas untuk menjadi bagian dari agen komunikasi kita. Jadi kalau bicara karyawan, mereka sangat paham bagaimana strategi komunikasi kita dan mereka ikut mengkomunikasikannya gitu ya. Apalagi Arta Jasa 70% terdiri dari milenial dan juga tim Z gitu ya. Nah, mereka sangat seneng banget tuh sering update status, upload sesuatu hal yang menurut mereka cukup membanggakan gitu ya. Makanya kita selalu mengkomunikasikan strategi manajemen kepada karyawan, kepada ekosistem kita untuk mereka bisa menggaungkan ke komunitas-komunitas yang ada di lingkungannya mereka. Dengan begitu, walaupun tim kita itu tim kecil, tapi tidak menjadi suatu kendala karena tentunya suaranya akan besar juga gitu, akan menyeluruh juga. Pakai tools khusus? Nah, sebenarnya yang kami lakukan cukup simpel. Kami terus membangun komunikasi dengan mereka. Kami datang ke setiap bagian untuk menyampaikan strategi komunikasi kita. Kita rutin juga menyelenggarakan semacam town hall, kemudian face to face direktur dengan karyawan, dan kita juga ada wall of appreciation. Jadi setiap teman-teman yang merasa terbantu dengan tim lain itu bisa menyampaikan ucapan terima kasihnya dan itu kita pasang gitu ya di media komunikasi yang ada di internal. Dengan begitu bisa menambah kesolidan tim. Jadi kalau datang ke kantor Arta Jasa, di sana ada videotron. Nah, di situ terlihat apa aja sih apresiasi dari bagian satu ke bagian yang lain. Kemudian apa aja kegiatan dan strategi-strategi itu terlihat di situ. Jadi dengan repetisi seperti itu, teman-teman menjadi merasa bangga dan mereka ingin turut menyuarakan apa sih yang menjadi visi misi perusahaan. Karena memang kita sebagai pionir di sistem pembayaran dan tentunya kita masih market leader,
kita ingin menjadi top of mind solution di sistem pembayaran. Nah, itu yang kita coba bangun gitu ya. Nah, media sosial tadi menarik, masalah media sosial. Arta Jasa itu kan B2B. Kita nggak bermain di depan gitu. Mungkin kalau teman-teman bicara perbankan, GoPay, Shopee, Tokopedia itu kan sangat familiar. Nah, kita penyedia solusi di belakangnya. Apakah kita nggak main media sosial? Tentu tidak. Kita tetap main. Jadi lengkap sosial media kita mulai dari website, kemudian YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram, semuanya kita main di situ. Karena bagaimanapun juga decision maker dari pelanggan atau klien-klien kita itu pastilah perorangan. Dan user. perorangan betul user, dan mereka punya mindset ketika mereka mendapatkan suatu gambaran gitu bahwa oh seperti apa sih Arta Jasa begitu ya. Nah, dari situ maka mereka dalam memutuskan tentu akan top of mind-nya adalah Arta Jasa. Tapi tidak berhenti di situ, kita juga fokus untuk membuat strategi kolaborasi bersama pelanggan-pelanggan kita. Jadi kalau bicara komunitas, kita ada komunitas BPD, Bank Syariah gitu ya, dan juga fintech seperti itu. Kita cukup aktif untuk segmented strategi kolaborasi dengan mereka supaya kita terus menjadi strategi partner untuk klien-klien dan juga pelanggan-pelanggan di sistem pembayaran. Oke, terima Seperti kasih itu yang Mbak kita. Rati. Terima kasih. Terima kasih. Jadi meskipun perusahaan B2B tetap perlu ya komunikasi menggunakan eksternal dengan menggunakan kanal-kanal digital. Terakhir mungkin BSI University bisa sharing ini dari kampus. Bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya, boleh sharing di sini. Sebenarnya luar biasa sekali, di sini banyak senior-senior saya, praktisi-praktisi juga yang saya pun dulunya pas saat kuliah belajar dari tulisan Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini saya sharing aja sedikit tentang BSI. Mungkin uniknya adalah power kami untuk komunikasi baik internal ataupun keluar adalah kita membangun kepercayaan yang baik dengan mahasiswa. Nah, memang yang kita tahu kalau misalnya BSI tersebar di beberapa wilayah di Indonesia agak susah menyamakan behavior dari satu daerah dengan daerah yang lain gitu. Tapi kita mencoba dengan itu. Dengan kekuatan yang sekitar satu angkatan 20.000 dan anak generasi Z dan Alpha itu yang literasinya digitalnya sudah aktivitas sehari-hari tapi literasinya masih kurang. Kadang-kadang di sini PR-nya. Jadi kita salah sedikit udah komennya tuh luar biasa gitu ya. Nah, yang kita lakukan adalah meningkatkan kepercayaan mahasiswa terhadap kami karena kalau untuk dosennya mungkin udah tahu literasi digitalnya dengan baik. Gitu. Tapi kalau untuk mahasiswanya itu yang mungkin masih PR bersama bagi kami. Dan kalau misalnya berbicara tentang BSI, memang sejak awal kami sudah membiasakan diri dengan segala sesuatu hal yang digital, Ibu. Jadi maksudnya dari mulai pendaftaran, lalu kami dari karyawan pun ada yang namanya SAIS, yaitu ya platform untuk kami mengajukan pengajaran, surat-surat dan sebagainya ya untuk staf dan sebagainya. Nah, itu memang mempermudah karena kalau dilihat untuk dari Jakarta ke Pontianak kalau untuk mengajukan surat aja itu PR-nya tinggi sekali gitu kan. Jadinya kami ada SAIS untuk selain berkomunikasi dengan sesama karyawan, sesama dosen, kita juga terbiasa berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan yang ada di berbagai divisi yang ada di BSI. Jadi memang kita sudah terbiasa dengan penggunaan itu. Bahkan kalau kita yang awalnya cukup baru dengan menggunakan internet, dengan menggunakan laptop dan sebagainya, setahun 2 tahun biasanya sudah langsung lancar minimal. Jadi nggak ada yang untuk dosen komputer aja yang bisa, tapi memang semuanya terbiasa menggunakan platform yang disediakan oleh BSI. Gitu sih Bu. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mbak Rati. Oke, baik. Teman-teman, waktu sudah menunjukkan tinggal 20 menit lagi untuk menuju pukul 18. Saya serahkan kembali, demikian barusan obrolan kita ya. Semoga teman-teman bisa menyerap ilmu
menyerap inspirasi dari teman-teman semuanya, saling sharing barusan. Terima kasih Mas Steve ya, Pak Heri, Mbak Dila, teman-teman semuanya deh. Terima kasih banyak. Ya, aplaus buat teman-teman semuanya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Dwi, silakan Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lis, terima kasih untuk seluruh pembicara dan seluruh peserta yang sudah hadir. Kita kasih aplaus dulu untuk kita bersama. Terima kasih masih bersedia hadir tetap pada acara awarding kali ini, dan terima kasih untuk Pak Edi, Mas Steve yang sudah menjadi pembicara pada sore hari ini. Tentu saja kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan tentunya para peserta yang sudah memberikan testimoni dan pendapatnya, bahkan pengalamannya ya, menarik sekali pengalamannya. Masing-masing corporate beda, tentu custom sesuai karakter dari masing-masing perusahaannya. Dan tiba saatnya kita menyaksikan awarding Indonesia Markom and Korkom Dream Team 2023. Pada rekognisi ini majalah Mix Markom mengapresiasi tim Markom dan Korkom yang telah berhasil membangun tim terbaik dalam merancang sekaligus mengeksekusi program Markom dan Korkomnya. Selamat mengikuti awarding Indonesia Markom and Korkom Dream Team 2023. Majalah Mix Markom dari Swamedia Group mempersembahkan Indonesia Markom and Korkom Dream Team 2023. Indonesia Markom and Korkom Dream Team 2023 adalah rekognisi terbaru dari majalah Mix Markom Swamedia Group untuk marketing communication and corporate communication profesional di Indonesia. Rekognisi yang merupakan penyelenggaraan tahun kedua ini merupakan hasil penilaian Dewan Juri atas kinerja tim komunikasi pemasaran dan tim komunikasi korporasi berdasarkan pencapaian program yang mereka selenggarakan dalam 1 tahun terakhir. Ada 2 kategori utama dalam anugerah ini, yaitu Markom Dream Team dan Korkom Dream Team. Masing-masing kategori dibagi lagi ke dalam 3 subkategori, yaitu Excellent Team, tim terbaik yang berhasil memainkan orkestra tantangan yang dihadapi, strategi yang diciptakan, koordinasi antar anggota tim, dan eksekusi strategi sehingga menghasilkan result yang maksimal. Solid Team, tim terbaik dengan penilaian tertinggi dalam penilaian koordinasi dan eksekusi strategi dalam menghadapi tantangan. Effective Team, tim terbaik dengan penilaian tertinggi dalam penciptaan strategi untuk menghasilkan result, output, dan outcome yang efektif. Penilaian pada rekognisi ini hanya dilakukan terhadap tim yang secara sukarela mengikuti kompetisi melalui mekanisme submission. Mereka adalah tim Markom dan Korkom dari perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia yang telah siap melakukan benchmarking dengan tim dari perusahaan lain. Selanjutnya, setiap tim diminta untuk mengirimkan materi tentang apa saja yang telah dilakukan dalam menghadapi tantangan komunikasi, terutama sejak pandemik 2020 lalu. Materi ini selanjutnya dievaluasi oleh anggota Dewan Juri. Dewan Juri terdiri dari pakar komunikasi dari kampus, media, asosiasi profesi, dan praktisi komunikasi di korporasi, yaitu Ibu Dr. N. Nurlaila Arif, MBA, Asisten Profesor, Director of Communication and Alumni Relation SBM ITB, Bapak Jarod Handoko, Vice Chairman Perhumas Indonesia, Deputy Director Corporate Affairs Asia Pacific Riot, Bapak Jojo S. Nugroho, Managing Director of Imogen PR dan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan PR Indonesia, Ibu Diah Hastopalupi, Senior Editor Swamedia Group. Penilaian dilakukan dalam 2 kali evaluasi. Pertama, penilaian berdasarkan materi presentasi yang dikirimkan oleh para peserta. Kedua, dilakukan berdasarkan hasil penilaian dan tanya jawab para peserta secara virtual dengan Dewan Juri. Adapun kriteria penilaiannya adalah besarnya tantangan yang dihadapi, strategi yang diciptakan untuk menghadapi tantangan tersebut, koordinasi antar anggota tim, eksekusi,
dan result yang terdiri dari outcome dan output dari komunikasi ini. Sebagai catatan, juri yang memiliki konflik kepentingan dengan entries diminta untuk tidak memberikan review sehingga nilai akhir dihitung berdasarkan total average. Hadirin, inilah para pemenang Indonesia Markom and Korkom Dream Team 2023. Pemenang Indonesia Markom Dream Team 2023 kategori Excellent Team. Selamat kepada Bank DBS Indonesia. Selamat kepada PT Asuransi Jiwa Astra atau Astra Life. Selamat kepada Tri. Pemenang Indonesia Markom Dream Team 2023 kategori Solid Team. Selamat kepada PT Global Digital Niaga Tbk atau Blibli. Selamat kepada TikTok. Selamat kepada Asuransi Astra. Pemenang Indonesia Markom Dream Team 2023 kategori Effective Team. Selamat kepada Mitra Pinastika Mustika atau MPMX. Selamat kepada Binus University International dan Binus Business School. Selamat kepada Pringsewu Restoran Group. Sekarang kita masuki ke pengumuman pemenang Indonesia Korkom Dream Team 2023 kategori Excellent Team. Selamat kepada PT Global Digital Niaga Tbk atau Blibli. Selamat kepada Waskita Beton Pricas. Selamat kepada Unilever Indonesia. Berikutnya pemenang Indonesia Korkom Dream Team 2023 kategori Solid Team. Selamat kepada Indosat Uredo Hatsisen. Selamat kepada Tokopedia. Selamat kepada Dexa Group. Dan terakhir pemenang Indonesia Korkom Dream Team 2023 kategori Effective Team. Selamat kepada PT Arta Jasa Pembayaran Elektronis. Selamat kepada PT Trakindo Utama. Selamat kepada Dana Indonesia. Selamat kepada para pemenang. Semoga anugerah ini menjadi inspirasi dan pendorong semangat bagi para profesional komunikasi dan marketing Indonesia untuk berkarya lebih baik dan lebih baik lagi di masa mendatang. Terima kasih kepada para pendukung acara ini. PT Arta Jasa Pembayaran Elektronis, PT Global Digital Niaga Tbk atau Blibli, PT Trakindo Utama, Tri. Ya, terima kasih kepada sahabat Mix yang masih mengikuti acara sampai sore hari ini. Selanjutnya mari kita saksikan bersama penyerahan penghargaan secara simbolis yang akan diberikan oleh Bapak Kemal Effendi Gani selaku Group Chief Editor Swamedia Group kepada beberapa pemenang. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita saksikan bersama penyerahan penganugerahan Indonesia Markom and Korkom Dream Team 2023. Penghargaan Indonesia Markom Dream Team 23, selamat kepada Bank DBS Indonesia yang berhasil memenangkan kategori Excellent Team. Kepada Bapak Kemal dan Ibu Mona Monika selaku Head of Group Strategic Marketing and Communication Bank DBS, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Ya, kami persilakan Pak Kemal untuk memberikan penghargaannya kepada pemenang.
Iya, terima kasih Ibu Mona. Mohon maaf Ibu Mona tetap berada di atas panggung, nanti kita akan berfoto bersama dengan seluruh pemenang. Selanjutnya, selamat kepada PT Asuransi Jiwa Asra Life yang berhasil memenangkan kategori Excellent Team. Kepada Ibu Kurniasari S. Pranoto, Marketing, Branding, and Corporate Communication Department Head untuk naik ke atas panggung. Ya, terima kasih Ibu Sari, mohon tetap di atas panggung. Selanjutnya kami ucapkan selamat kepada Tri yang berhasil memenangkan kategori Excellent Team, kepada Bapak M. Torik Hussein selaku VP Head of Digital Marketing Engagement. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Iya, kami persilakan untuk Ibu Mona, Ibu Sari, Bapak Torik untuk maju ke tengah untuk berfoto bersama. Ya, silakan untuk mengabadikan momen. Ya, sudah cukup. Terima kasih Ibu Mona, Ibu Sari, Pak Torik. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya Pak Kemal masih tetap untuk memberikan penghargaan berikutnya, Pak. Berikutnya selamat kepada PT Global Digital Niaga atau Blibli yang berhasil memenangkan kategori Solid Team. Kepada Ibu Yolanda Nainggolan selaku VP of Public Relation Blibli, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Kepada Ibu Yolanda kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Ya, diganti oleh Ibu Divina. Ya, selamat untuk Blibli. Terima kasih Ibu Divina. Kami persilahkan turun ke atas panggung. Ya. Terima kasih Pak Kemal tetap berada di atas panggung. Berikutnya kami saksikan bersama penganugerahan Indonesia Korkom Dream Team 2023. Selamat kepada PT Global Digital Niaga atau Blibli yang berhasil memenangkan kategori Excellent Team. Kepada Ibu Devina Rahelina Immanuela Tandian selaku VP Social Media and Community, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Mohon maaf, terbalik. Terima kasih Ibu Yolanda. Iya, terima kasih Bu Yolanda, mohon maaf atas kesalahan teknis, terima kasih. Berikutnya selamat kepada Indosat Uridu Hutchison yang berhasil memenangkan kategori Solid Team. Kepada Mas Steve Sairang selaku Senior VP Corporate Communication, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Selamat Mas Steve, mohon maaf tetap berada di atas panggung karena nanti kita akan foto bersama dengan seluruh tim. Berikutnya selamat kepada Dexa Group yang berhasil memenangkan kategori Solid Team. Kepada Mas Bagus Prihantoro Nugroho selaku Corporate Communication Senior Officer Dexa Group, kami persilakan ke atas panggung. Ya, Mas Steve, saya persilahkan untuk maju, kita berfoto bersama dengan tim Dexa. Ya.
Ya, terima kasih Mas Steve, terima kasih Mas Bagus. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Pak Kemal masih tetap bertahan Pak, masih ada penghargaan berikutnya. Berikutnya, selamat kepada PT Arta Jasa Pembayaran Elektronis yang berhasil memenangkan kategori Effective Team kepada Ibu Rati Febriana selaku Vice President Corporate Secretary PT Arta Jasa. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Ibu Rati, mohon tetap berada di atas panggung, nanti kita akan berfoto bersama dengan pemenang lainnya. Selanjutnya, selamat kepada PT Trakindo Utama yang berhasil memenangkan kategori Effective Team kepada Bapak Fahri Nur Aziz selaku Senior Analis Corporate Communication. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Ya Ibu Ratih, kami persilakan untuk maju ke depan untuk berfoto bersama. Terima kasih Ibu Ratih, terima kasih Pak Fahri, terima kasih Pak Kemal. Terima kasih semuanya. Baiklah sahabat Mix Markom dan Swamedia, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh para peserta yang telah berpartisipasi sampai sore hari ini bahkan menjelang malam sepertinya. Terima kasih juga kepada pendukung acara ini, kepada LSPR Communication and Business Institute, Bank DBS Indonesia, Arta Jasa Pembayaran Elektronik, Blibli, Trakindo, Tri, dan para pembicara serta para juri yang telah mendukung program Indonesia Markom and Korkom Dream Team 2023. Akhir kata, saya Adi Wulandari beserta tim yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa pada awarding Indonesia Markom and Korkom Dream Team di tahun depan. Selamat sore dan selamat menikmati hidangan yang telah disediakan. Terima kasih. Silahkan menyantap hidangan yang sudah disediakan untuk para tamu undangan. Perhumas berdiri ketika praktisi humas Marah Yunus menghadiri World Public Relations Congress ke-6 yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss. Almarhum Marah Yunus sangat bersemangat untuk mewujudkan cita-citanya dan terlibat aktif dalam berbagai diskusi persiapan pendirian sebuah forum profesi kehumasan. Praktisi kehumasan dari berbagai instansi pemerintah, baik sipil maupun militer, badan usaha milik negara, swasta maupun konsultan hadir dalam pertemuan inisiasi tersebut. Forum ini perlu hadir karena kebutuhan lembaga profesi kehumasan untuk bertukar pengalaman demi peningkatan kualitas praktek kehumasan di Indonesia. Pentingnya peningkatan profesionalisme praktisi PR makin disadari dan seiring perkembangan ini, Perhumas bersama Bako Humas menginisiasi rancangan kompetensi kerja bidang humas pada tahun 2006. Di mana pada saat itu kami menggagas di develop apa yang kita sebut sekarang SKKNI, Standar Kompetisi Kerja Nasional Indonesia, di mana pada saat itu belum ada sama sekali. Dan pada 2008, berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja, disahkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Pada tahun 2012, sebagai sebuah organisasi yang ingin terus berkarya dan berkiprah di kancah global, meyakinkan langkah untuk bekerja sama dengan Global Alliance, sebuah organisasi internasional yang membawahi berbagai perusahaan yang bergerak dalam bidang public relations dan komunikasi. Pada tahun 2015, untuk pertama kalinya, kegiatan bergengsi Perhumas, yaitu Konvensi Nasional Humas, dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Di tahun yang sama, Perhumas meluncurkan kampanye Indonesia Bicara Baik, ajakan kepada masyarakat Indonesia untuk selalu berkomunikasi dan menonjolkan sisi positif dari kehidupan sosial dan berbangsa secara nasional, baik secara lisan maupun di media sosial. Yang waktu itu kan masih tahun 72, Jakarta masih bertumbuh sebagai kota metropolitan, bertumbuh seperti sekarang, wah luar biasa. Saya lihat sekarang, waduh,
di mana-mana orang humas ada. Masih muda-muda seperti Anda semua. Dalam perjalanan waktu, Perhumas saat ini berkembang dengan 18 badan pengurus cabang dan 15 perhumas muda yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Tercatat, 2.000 orang saat ini menjadi anggota aktif Perhumas. Sebagai organisasi profesi kehumasan tertua di Indonesia, Perhumas akan terus dinamis dengan melakukan penguatan organisasi, membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, meningkatkan kompetensi insan kehumasan, melakukan transformasi digital, berwawasan global, dan membangun jejaring internasional. Kami percaya, insan kehumasan adalah pemimpin masa depan. Perhumas akan terus menggaungkan Indonesia bicara baik. Harus diakui, tidak banyak organisasi yang bisa tumbuh berkembang selama 50 tahun. Kita harus bangga karena Perhumas adalah salah satu organisasi yang lebih dari 50 tahun sudah membangun dunia profesionalisme kehumasan di Indonesia. Usia 50 tahun, usia emas. Perhumas mengusung tema inspirasi Indonesia untuk maju bersama. Harapan untuk Perhumas ke depan tentunya bisa menjadi rumah bagi seluruh insan kehumasan di Indonesia. Bisa meningkatkan kompetensi dan kapasitas seluruh humas Indonesia. Dan tentunya menyiapkan leaders of tomorrow. Perhumas harus menjadi barometer dan integrator profesi kehumasan di Indonesia untuk terus berkiprah di kancah global serta mencetak insan kehumasan yang kompeten dan beretika. Maju terus dunia kehumasan di Indonesia. Halo, selamat hari ulang tahun yang ke-50 tahun Perhumas. Semoga Perhumas semakin jaya dan menjadi tempat untuk para profesional public relation untuk berkarir, berteman, networking, dan saling membina hubungan dan sukses bersama untuk Indonesia. Selamat ulang tahun Perhumas tercinta. Semoga jaya selalu Perhumas. Hai, saya Agung Laksamana, anggota Dewan Kehormatan Perhumas dan juga Eksekutif Vice President PT Freeport Indonesia. Harus diakui, tidak banyak organisasi yang bisa tumbuh berkembang selama 50 tahun. Kita harus bangga karena Perhumas adalah salah satu organisasi yang lebih dari 50 tahun sudah membangun dunia profesionalisme kehumasan di Indonesia. Harapan saya dan saya yakin kita semua di sini bahwa Perhumas akan selalu konsisten, semakin solid, menjadi indikator dan barometer pertumbuhan dunia humas di Indonesia. Tidak untuk 50 tahun ke depan, tapi 100 hingga 200 tahun yang akan datang. Untuk hari ini, esok dan selamanya, Indonesia bicara baik. Dirgahayu Perhumas kita. Saya Arsyad Rashid, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ataupun Kadin Indonesia, dan juga Dewan Penasihat Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia ataupun Perhumas, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 kepada Perhumas. Semoga Perhumas dapat terus tumbuh dan berkembang seiring dengan berkembangnya dunia kehumasan di Indonesia dan menjadi wadah bagi para humas profesional untuk meningkatkan skill serta kapasitas anggotanya untuk semakin kreatif, inovatif, dan adaptif. Salam Indonesia Bicara Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Yoris Bastian, co-founder and executive chairman dari Inspigo, mengucapkan selamat ulang tahun ke-50 untuk Perhumas Indonesia. Semoga Perhumas semakin besar, semakin maju, dan pastinya semakin berdampak untuk kemajuan industri perhumasan di Indonesia. Sekali lagi, happy anniversary. Halo, saya Arun Parengkuan, founder dan juga CEO dari Talking, ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke Perhumas yang ke-50. Semoga kita dan juga semua orang yang ada dalam Perhumas dapat memberikan impact yang besar, dimulai dari kita sendiri sebagai pribadi yang terus bertumbuh, mempunyai kemampuan komunikasi, dan dapat membangun relasi, sehingga kita dapat memajukan bangsa ini menjadi bangsa yang memiliki integritas yang baik. Sekali lagi, selamat ulang tahun buat Perhumas. 50 tahun Perhumas, kita harus bersyukur dan berterima kasih. Bersyukur karena kita sudah mencapai usia 50 tahun. Berterima kasih kepada seluruh pendiri, pengurus dari masa ke masa
sehingga bisa membawa Perhumas sampai dengan hari ini. Harapan untuk Perhumas ke depan tentunya bisa menjadi rumah bagi seluruh insan kehumasan di Indonesia. Bisa meningkatkan kompetensi dan kapasitas seluruh humas Indonesia. Dan tentunya menyiapkan leaders of tomorrow. Selamat ulang tahun Perhumas. Salam Indonesia Bicara Baik.